Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Puji Tuhan, hari yang diberkati oleh Tuhan, hari yang tentunya kita yakin bahwa penyertaan Tuhan itu akan kita nikmati dan akan kita rasakan di dalam setiap tugas tanggung jawab kita. Namun sebelumnya mari kita kembali bersama-sama memikirkan firman Tuhan, karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah makanan bagi kehidupan rohani kita. Dalam pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita akan melihat sama-sama kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Demikian bacaan firman Tuhan, berbahagia yang mendengar dan mengindahkan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara terkasih, seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam masa-masa seperti ini kita kembali lagi diajak untuk mengingat bagaimana Roh Kudus itu atau Roh Allah, Roh Kristus atau Roh Penghibur itu dalam konteks kita sebagai orang percaya itu sudah mendiami kehidupan kita. Dan tentunya sebagai orang-orang percaya yang di mana kita sudah dimeteraikan atau Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, tentunya kita saat menjalani kehidupan kita tidak akan menghadapi kesulitan lagi untuk memilih mana hal yang benar dan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau kita membaca sekali lagi dalam pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 di sana dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Bagaimana Bapak Ibu Saudara terkasih kehidupan kita? Apakah kita mewarnai kehidupan kita dengan hal-hal yang sekali lagi menurut daging atau menurut roh? Tentunya Bapak Ibu Saudara yang tahu. Apakah saat kita dalam menjalani kehidupan kita, saat menghadapi masalah, menghadapi pergumulan atau menghadapi hal yang membutuhkan keputusan, bagaimana? Apakah kita sungguh-sungguh berkeputusan yang tepat, yang terbaik sesuai dengan pimpinan roh? Atau justru kita malah ikut turut keinginan daging kita? Sangat jelas sekali bahwa kalau kita sebagai orang-orang percaya seharusnya hidup kita adalah hidup menurut Roh Kudus. Karena kalau kita ikut hidup menurut pimpinan Roh Kudus, jelas bahwa kita akan memperoleh hidup dan damai sejahtera. Jadi kita sudah bisa melihat setiap keputusan yang kita ambil itu menghasilkan apa. Ya, itu sudah menjadi tanda, menjadi bukti. Kalau keputusan yang kita ambil itu dampaknya buruk dalam kehidupan kita, atau kita tahu nanti akan membuat kita tidak damai sejahtera, atau mungkin nanti ke depan kita tahu akan berdampak buruk, ya tentunya itu tidak sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Tetapi kalau kita memilih jalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, ada damai sejahtera, ada kekuatan, kita dimampukan untuk melewati setiap tantangan kehidupan kita. Nah, kita harus bersyukur untuk itu karena kita sudah hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Hari ini adalah hari yang mungkin Tuhan izinkan kita kembali lagi menjalani hari-hari kita dengan berbagai macam tugas tanggung jawab kita. Pertanyaannya, mari kita sama-sama menjalani hari-hari kita sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, supaya kita mengakhiri hari ini tentunya dengan penuh damai sejahtera. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur bagaimana Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Tetapi kami juga rindu bahwa Roh Kudus itu sungguh-sungguh kami dengar dan kami patuhi tuntunannya. Kiranya apa yang kami kerjakan di hari ini, kami sungguh-sungguh
mengikuti, mendengar, dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Sehingga apa yang kami kerjakan di hari ini sungguh-sungguh membawa damai sejahtera, membawa sukacita bagi kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Memberkati apa yang kami kerjakan hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.